2184 kilo. Hai kawan, hari ini kita akan coba untuk melubangi mangkok ganda untuk menghilangkan efek gerdek bawaan penyakit Honda. Ya, ini kita kasih tanda dulu seperti ini. Kita kasih tanda lagi, pengenalan seadanya ya. Saya nggak punya penggaris yang bagus sih, pakai kertas karton aja supaya tahu nanti posisi yang akan diikut di sebelah mana aja, supaya balance antara atas dan bawah burnya harus sama, titik yang sama. Oke, nah, kita udah tahu. Ini saya cuman kasih 6 lubang di sisi lingkarnya. Ya, jadi harus balance ya. Kalau melubangnya seperti ini jangan berat sebelah. Balancing itu sangat penting. Setelah itu kita kasih tanda. Ya, seperti ini. Oke. Kita kasih triplek dulu ya, supaya nggak keras suaranya, nggak enak sama tetangga. Kita pakai center trip supaya nggak meleset-meleset nanti. Setelah kita center trip, berarti ini udah siap kita bor. Caranya seperti ini kawan. Kita cuman perlu modal teras rumah, nggak bercanda sih. Kayu, bor tentunya, mata bornya bagus supaya mempermudah. Ini sangat cepat sekali. Saya bolong satu, kasih lubang satu ini hanya perlu beberapa detik aja. Ini sangat aman karena tidak goyang kanan kiri. Kalau seperti yang saya lihat di video-video yang lain itu kan ganjil sana ganjil sini, hasilnya rawan sekali goyang, rawan sekali meleset. Kalau ini saya jamin aman. Ya, cepet kan? Setelah semua lubang kita bersihkan bekas-bekas sisa-sisa burnya tadi ya, supaya nggak kena kampas gandanya. Ya, harus mulus lagi sampai tidak kerasa di tangan. Oke. Terus terus sampai tidak kerasa ya, sampai tidak kerasa nyentuh lagi di tangan. Jadi rasanya halus, diputer sambil ditekan bisa terus.
kawan. Oke kawan, ini hasil akhir pekerjaan saya hari ini. Itu tadi cara tips saya untuk mengebur, hanya perlu modal kayu sama papan untuk tataan. Oke, ini pasti bertanya-tanya, kenapa kok hanya dibur sedikit sekali? Sayang kan pekerjaannya. Enggak, buat saya ini sudah cukup, karena ini kan dipakai harian ya, bukan untuk kompetisi. Yang penting debu-debunya bisa mudah keluar buat saya. Karena apa? Kalau part orisinil seperti ini kita modifikasi terlalu ekstrim, takutnya akan pecah. Seperti yang kalian tahu di YouTube itu juga banyak yang memberitakan mangkok ganda itu pecah, CVT-nya meledak sampai kena ke kakinya mekaniknya. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Kalau misal kalian tanya, emang nggak boleh kalau punya saya digituin? Ya sah-sah aja. Itu hak-hak kalian untuk mengebur lebih banyak lagi, memberi lubang-lubang di sini. Tapi buat saya ini sudah lebih dari cukup. Ini juga, ini tadi rencananya mau saya kasih lubang besar semua untuk mengurangi berat. Cuman ternyata mata bor saya tuh jelek, jadi nggak kuat untuk ngebor gede gini. Mungkin lain kali ya kalau saya udah beli mata bor yang bagus, nanti saya bor lagi di sini. Nah, kenapa sini nggak? Karena di sini udah cukup. Saya takut kalau kekuatannya kurang, karena ini kan konstruksi ya. Ini kan sudah diperhitungkan dari pabrik. Seperti itu. Banyak sih guys cara-cara ngurangi beban ini. Ada yang sampai dilepas tringnya sini. Cuman kalau saya itu nggak setuju ya. Ini kan sudah diperhitungkan dari pabrik ya. Kalau sampai di seperti itu, waduh. Lagian kalau part orisinil seperti ini dipakai harian, itu kalau dipakai kompetisi oke lah. Dipakai kompetisi itu sekali 2 kali race diganti. Yakin saya. Karena memang seperti itu. Jadi seperti WSBK, WSBK itu juga sama. Itu kan motor harian yang dimodif untuk race. Itu banyak part-partnya yang hanya dipakai sekali race, 2 kali race diganti. Atau contoh di mobil ya yang saya tahu, balap touring Sentul, Honda Jazz, itu juga sama. Itu ekstrim malahan. Dia sekali race, 2 kali race, mesin turun separuh, ganti ring shaker, plat kopling ganti, semuanya ganti. Nah kalau motor harian gini kan nggak mungkin kalau tiap 2 bulan 3 bulan ganti mangkok ganda. Kan tujuannya kan untuk ngilangin gredek, bukan untuk kompetisi. Oke, gitu aja guys ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.